Senior Cheng Han, seperti apa yang diprediksi oleh Patriark Bao Xiong, kemunculan Bao Xi adalah masalah waktu. Hanya saja Bao Xi muncul lebih cepat dari perkiraannya. Li Yuan dan Li Tong kini resmi diakui sebagai murid dari tetua Bao Xi. Hal itu baru saja diungkapkan olehnya di depan ketua dan para tetua sekte Laohu. Tetua Bao Xi memandang Li Yuan, ia sedikit mengernyitkan mata. Monster ini tumbuh terlalu cepat. Gumamnya dalam hati. Bao Xi tentu masih ingat terakhir bertemu dengannya. Saat itu kekuatan anak ini baru menembus pondasi Qi pertama, tapi sekarang kurang dari 10 hari sudah berada di pondasi Qi ke-8. Bahkan yang tidak kalah membuat tercengangnya adalah kekuatan jiwanya. Baru saja ia menyaksikan ketua sekte yang sudah mengeluarkan lebih dari setengah kekuatannya. Aku harus melatihnya dengan baik, tekad Bao Xi dalam hatinya. Bao Xiong, kamu harus memberikan kompensasi yang pantas kepada 2 orang muridku. Ucap Bao Xi penuh menatap serius ke arah ketua sekte. Baik Kak, jawab Bao Xiong singkat. Lalu ia mengeluarkan beberapa butir pil kepada Li Yuan, hatinya merasa berdarah. Meskipun ia adalah ketua sekte namun ia takkan berani melawan di hadapan kakaknya tersebut. Terima kasih ketua, ucap Li Yuan dengan perasaan tidak enak. Itu adalah pil pengumpul Qi dan pil penyembuhan tingkat keempat, berguna untuk menguatkan aliran energi Qi serta sebagai penghalau racun. 2 pil lainnya adalah pil tingkat kelima untuk menaikkan basis kultivasimu, ucap ketua sekte menjelaskan. Di sampingnya, tetua Bao Xi mengangguk cukup puas. Lalu Li Yuan bergerak ke samping, berjalan mendekati Li Tong. Setelah sedikit mengangkat kepala Li Tong, ia memasukkan pil pengumpul Qi ke dalam mulut Li Tong. Tidak menunggu waktu lama, khasiat pil itu segera terserap ke dalam tubuh Li Tong dan membuatnya kembali bangkit. Saat ini mata Li Yuan menyipit, ia memperhatikan para tetua yang duduk tidak jauh darinya. Tidak ada wajah tetua Jiafu dari barisan para tetua tersebut. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Ucap tetua Bao Xi kepada kedua pemuda yang kini sudah menjadi muridnya. Kami baik-baik saja, terima kasih atas perhatian tetua. Ucap Li Yuan. Sementara Li Tong yang masih sedikit linglung mengangguk pelan. Ia bisa melihat dengan jelas sosok Bao Xi yang berada di dekat ketua sekte. Kalian kembalilah terlebih dahulu ke pavilion, setelah urusanku selesai aku akan menyusul kalian, ucap tetua Bao Xi. Baik tetua, ucap Li Yuan dan Li Tong. Lalu keduanya berjalan keluar mengikuti Cheng Han yang baru sadar. Di dalam aula pertemuan, wajah bahagia tidak bisa disembunyikan dari para tetua. Kehadiran tetua Bao Xi adalah saat yang dinantikan oleh sekte Laohu. Dalam 2 windu terakhir, prestasi sekte Laohu sedikit menurun dibandingkan dengan beberapa sekte di provinsi lainnya. Sekte-sekte utama yang berada di 3 provinsi lainnya telah memiliki pencapaian yang cukup pesat. Seperti misalnya sekte api abadi yang berada di provinsi Phoenix Emas, mereka memiliki 4 orang pendekar suci dan 16 orang pendekar langit. Kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sekte Laohu saat ini, sehingga wajar saja jika Kaisar Langit saat ini berasal dari sekte api abadi. Tang Siji merupakan salah satu tetua yang berasal dari sekte api abadi. Kekuatannya yang baru menembus level pendekar suci membuatnya kokoh sebagai kandidat utama. Kak Xi, bagaimana kabarmu dan kakak ipar? Suara ketua sekte terdengar sopan melanjutkan pertemuan. Selama ini kami berada dalam kondisi terbaik, hingga kami memutuskan untuk kembali, jawab tetua Bao Xi. Tampaknya salah satu dari muridmu memiliki bakat mental yang kuat, ucap ketua sekte dengan nada memuji. Aku juga baru mengetahuinya tadi, sebelumnya ia tidak menunjukkan hal ini padaku, tutur tetua Bao Xi dengan jujur. Para tetua hanya diam mendengarkan percakapan 2 orang di depan mereka. Para tetua tidak memiliki penilaian istimewa terhadap Li Yuan dan Li Tong. Meskipun mereka berada pada tahap pendekar langit, mereka tidak bisa melihat basis kultivasi Li Yuan sesungguhnya. Hanya level pendekar suci yang dapat melihat basis kultivasi asli Li Yuan. Kedepan aku secara pribadi akan melatih mereka. Aku juga akan mulai menerima murid pada periode ini. Kulihat kalian sedang merekrut murid baru,
Aku membuka kesempatan bagi mereka yang ingin bergabung, ucap Tetua Baozi serius. Mendengar hal ini, ketua sekte dan para tetua lainnya sangat gembira. Keahlian Baozi sangat dibutuhkan sekte untuk terus berkembang. Sementara di luar aula, Li Yuan dan Li Tong berjalan beriringan. Mereka tidak menggunakan elang perak menuju paviliun Baozi. Li Yuan dan Li Tong meminta kepada Cheng Han untuk melihat-lihat bangunan utama sekte Laohu. Sepanjang jalan, Cheng Han tidak sungkan menjelaskan kepada mereka tentang sekte Laohu. Kini mereka berada di pulau utama, selain tempat patriark tinggal, pulau ini juga terdapat bangunan-bangunan utama sekte. 9 pulau atau paviliun lainnya diisi oleh para tetua yang berjumlah 9 orang. Lalu kenapa aku tadi hanya melihat 6 orang tetua beserta kakek Baozi? Tanya Li Yuan di tengah penjelasan Cheng Han. 3 orang tetua lainnya kini tengah melakukan tugas penyaringan murid baru dari kota Huanxi, jawab Cheng Han sambil menunjuk ke sebuah lapangan besar. Ada rumor yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka kelak akan menjadi pendekar legenda, lanjut Cheng Han dengan semangat. 1. Li Yuan dan Li Tong pun sedikit tertarik akan hal itu, mereka tidak menyangka kota Huanxi akan melahirkan pendekar besar. Ketiganya lalu berjalan menuju lapangan bela diri. Sebagai murid baru, Li Yuan dan Li Tong tentu masih sedikit canggung saat bertemu dengan para murid lainnya. Mereka berdua harus selalu memberikan salam penghormatan saat berjumpa dengan murid-murid senior. Li Yuan melihat ratusan calon murid baru yang sedang mengikuti seleksi. Dari kejauhan ia melihat sosok seorang tetua yang ia kenal, Jia Fu. Li Yuan ingin menghampirinya, tetapi ia urungkan niatnya saat melihat kesibukan tetua Jia Fu. Sebaiknya nanti saja, aku akan berkunjung secara pribadi, gumam Li Yuan dalam hatinya. Apakah kamu mengenal seseorang? Tanya Cheng Han sedikit menaikkan alisnya. Iya senior, itu adalah tetua Jia Fu, jawab Li Yuan. Oh begitu, tetua Jia adalah salah seorang tetua yang cukup disegani, ujar Cheng Han. Cheng Han yang berada pada ranah pendekar raja masih bersikap sopan kepada kedua juniornya tersebut. Pada tingkatannya, Cheng Han seharusnya diangkat menjadi seorang diaken. Tetapi sebagai pemuda dari desa, ia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Karirnya di sekte Laohu hanya sebagai anggota aula kedisiplinan sekaligus penanggung jawab paviliun Baozi yang selama ini kosong. Ia sedikit iri dengan keberuntungan dua juniornya, sama-sama berasal dari desa, tetapi kedua juniornya mendapat perhatian dari tetua Baozi. Sampai saat ini Cheng Han masih melihat Li Tong lebih unggul dari Li Yuan. Ada sedikit rasa iba di hati Cheng Fan. Ia berpikiran jika tetua Baozi merasa kasihan dengan kedua juniornya tersebut. 1. Untuk menjadi murid di sekte Laohu harus berada pada pondasi Qi tahap pertama, sementara keduanya masih berada di pemurnian Qi. Di sisi lain Cheng Han juga berpikiran bahwa dirinya akan mendapati tugas baru, yaitu mengajari 2 orang juniornya tersebut. Kekuatan Li Tong. Setelah dirasa cukup berkeliling, Li Yuan dan Li Tong kembali ke paviliun Baozi. Sementara Cheng Han pergi ke aula kedisiplinan untuk beraktivitas seperti biasanya. Li Yuan melihat ada sosok Bai Hu yang sedang berdiri, ia mengangguk pelan lalu mendekatinya. Bai Hu terdiam saat Li Yuan mengusapnya dengan lembut. Bai Hu tampak seperti seekor kucing jinak. Dari dalam kediaman pribadi, Wu Niao istri tetua Baozi menyaksikan pemandangan tersebut sambil menelan ludah. Bai Hu adalah hewan buas, hanya pendekar ranah suci yang bisa memperlakukan Bai Hu seperti itu. Bai Hu merupakan binatang spiritual hasil mutasi dari binatang iblis atau bis. Bis sama seperti kultivator, semakin banyak ia menyerap energi spiritual maka ia semakin berpeluang untuk menerobos ke tingkatan yang lebih kuat. Cukup lama Li Yuan bermain dengan Bai Hu, sementara Li Tong sudah bergeser menuju batu besar di mana ia bisa melihat pemandangan yang indah. Tidak lama kemudian tetua Baozi tiba di pavilionnya. Ada sedikit tatapan rindu yang terbias di wajahnya, setelah belasan tahun ia pergi baru hari ini ia kembali. Tidak ada orang lain yang tahu maksud kepergian Baozi dan istrinya. Mereka meninggalkan sekte Laohu demi mencari sebuah benda pusaka langit.
Menurut catatan dari pendiri Sekte Laohu, benda tersebut tertanam di Gunung Guntur. Konon pusaka tersebut dapat membangkitkan hewan legendaris naga biru yang berada di dalam Danau Qinghai di Sekte Laohu. Hal ini tentu saja terkait dengan sejarah nama Provinsi Naga Biru yang sudah menjadi legenda. 1. Dahulu Kaisar Langit yang pertama berasal dari Provinsi Naga Biru dan berata selama ratusan tahun. Karena sifat sombongnya, akhirnya kekuatannya berubah menjadi seekor naga biru yang menghancurkan sebuah wilayah membentuk sebuah kawah raksasa. Beriringnya waktu, kawah tersebut terisi air hujan dan karena kesedihan sang naga, air matanya bercampur dengan air hujan yang kemudian membentuk endapan garam. Jika saja tetua Baozi mengetahui bahwa pusaka langit yang ia cari selama belasan tahun ada di dalam tubuh Li Yuan. Itu adalah kristal ungu pemberian Li dan ayah Li Yuan. Saat tambang batu energi ditemukan di Gunung Guntur, Li Dan menemukan batu kristal ungu yang menyatu di antaranya. Lalu ia pisahkan dan ia jadikan sebagai koleksi barang pribadi hingga ia berikan kepada Li Yuan. Melihat kedatangan Baozi, Li Yuan segera memberi hormat dan berkata, "Salam hormat kakek," ucap Li Yuan dengan hormat. Baozi mengangguk, lalu berkata, "Ayo ikut aku," ucapnya sambil menuju batu besar yang cukup rata. Kebetulan di sana ada Li Tong yang sedang menikmati pemandangan danau biru. "Kalian duduklah, ada hal-hal mendasar yang perlu aku sampaikan," ucap Baozi penuh semangat. "Mulai hari ini aku akan mengangkat kalian secara resmi menjadi muridku," ucap tetua Baozi dengan tenang. "Baik guru," jawab Li Yuan dan Li Tong. Sebelumnya mereka masih manggil Baozi dengan panggilan kakek. Mulai sekarang mereka akan mengubah panggilan tersebut dengan panggilan guru. Mereka bertiga lalu melakukan upacara sederhana pengangkatan guru dan murid. Disaksikan bumi dan langit, Li Yuan dan Li Tong bersumpah untuk mengamalkan ilmu yang didapat untuk jalan kebaikan. Jika mereka melanggar maka langit dan bumi akan menghukumnya dengan mengerikan. Baozi tersenyum bahagia melihat mereka berdua. Baginya Li Yuan dan Li Tong adalah pusaka sebenarnya Gunung Guntur. Meskipun ia gagal mencari pusaka langit yang berada di sana. Hari ini adalah hari pertamanya menjadi seorang guru. Ia akan menjelaskan hal-hal yang bersifat prinsip. Sebagai seorang kultivator perlu pondasi kekuatan tubuh serta emosional yang baik. Baozi lalu mulai menjelaskan Sekte Laohu secara khusus kepada kedua muridnya. Perlu kalian ketahui, Sekte Laohu bukanlah satu-satunya sekte yang berada di alam langit. Di Provinsi Phoenix Emas wilayah barat ada Sekte Api Abadi, di Provinsi Beruang Kutub sebelah utara ada Sekte Jarum Es, serta di Provinsi Raja Wali Emas di sebelah timur ada Sekte Elang Timur. Kini kalian secara resmi juga memasuki dunia kultivasi. Sebagai seorang kultivator kalian harus mengetahui tingkatan yang akan kalian capai. Mulai dari pendekar bumi, pendekar raja, pendekar langit, dan pendekar suci. 1. Di kehidupan masyarakat pada umumnya hanya pendekar bumi dan pendekar raja yang banyak beredar. Sementara pendekar langit akan semakin sedikit seiring tingkat kesulitan serta sumber daya dalam upaya menerobos ranah tersebut. Di sekte besar, seorang tetua wajib memiliki ranah pendekar langit. Sementara aku dan ketua sekte berada pada tahap pendekar suci. Ucap tetua Baozi menjelaskan hal-hal dasar kepada kedua muridnya. "Guru, aku pernah membaca sebuah buku miliki kakekku. Apa yang dimaksud dengan kekuatan elemen?" tanya Li Yuan penasaran. "Setiap kultivator bisa disebut sebagai penggarap energi. Masing-masing memiliki satu inti energi yang berada di dalam dantian tubuh. Ia berada di bawah pusar," jawab Baozi sambil menunjuk ke arah pusarnya. Inti energi setiap kultivator juga berbeda-beda, bisa ditentukan dari jenis dan warnanya. Warna ungu melambangkan ia sebagai pembudidaya petir, warna merah melambangkan api, warna hijau melambangkan angin, warna putih melambangkan dengan air atau es, dan warna kuning yang melambangkan energi jiwa. 1. Selain itu ada juga warna coklat yang dominan terdapat di Sekte Laohu, yaitu tanah. Inti energi yang kalian garap atau budidayakan pada tahap tertentu akan berkembang menjadi elemen. Pada tahap elemen,
kalian hanya akan menyerap benda tertentu untuk meningkatkan kekuatan. Artinya, semakin tinggi kultivasi kalian maka akan semakin khusus pula karakteristik energi kalian. Seorang pembudidaya api hanya akan menyerap unsur yang mengandung api. Jika seorang kultivator api lalu ia menyerap kristal yang mengandung elemen es, maka energi di dalam tubuhnya akan menjadi kacau. Kalian berdirilah, lalu alirkan tenaga dalam kalian ke telapak tangan, tahan napas kalian lalu rasakan setiap sentuhan energi yang mengalir dari dalam tubuh kalian. Ucap Baozi. Baik, guru, ucap kedua orang muridnya. Li Tong dengan semangat menggebu segera melaksanakan arahan dari gurunya. Perlahan cahaya berwarna coklat menggumpal membentuk bola energi. Hal ini menandakan bahwa Li Tong memiliki kemampuan elemen tanah. Sama seperti kebanyakan kultivator yang terdapat di sekte. Namun pada kekuatan kultivasinya yang masih berada di ranah pemurnian Qi, hal ini cukup unik dan jarang terjadi. Biasanya pada ranah ini, seorang kultivator hanya mampu mengeluarkan cahaya yang sangat tipis. Tetapi Li Tong sudah berhasil membuat gumpalan energi, yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh kultivator tingkat inti Qi. Gumpalan energi atau bola energi dapat digunakan sebagai serangan untuk melumpuhkan lawan. Li Tong, segera kamu lemparkan bola energi yang berada di telapak tanganmu ke arah batu besar di depan. Ucap Baozi dengan penasaran. Tanpa menunggu lama, Li Tong segera menuruti perintah guru Baozi. Ia sedikit meningkatkan energinya lalu melepaskan bola energi tersebut ke arah batu besar. Duar. Suara ledakan cukup besar menghancurkan batu yang berada di depannya. Baozi terkesiap, ia melirik dengan tatapan tidak percaya. Seorang murid dengan kekuatan pemurnian Qi sudah sanggup mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan murid yang berada pada ranah inti Qi. Kebencian Jia Hian. Li Yuan tengah berkonsentrasi, ia memusatkan aliran tenaga dalamnya ke telapak tangannya. Menahan napasnya sejenak, energi yang tertahan menimbulkan panas dan mengeluarkan cahaya terang. Cahaya terang itu berasal dari warna kuning yang memendar, sementara pada saat yang bersamaan sebongkah bola energi tercipta. Warnanya ungu dengan suara derak seperti suara retakan menyertai. Melihat pemandangan luar biasa tersebut membuat tetua Baozi terbelalak kaget. Jika Li Tong saja sudah membuatnya terkejut sebelumnya, kini rasa terkejut tersebut berubah menjadi kengerian. Seorang pemuda yang baru menapaki jalan bela diri memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dari warna yang dihasilkan tetua Baozi memastikan bahwa Li Yuan memiliki elemen petir di dalam tubuhnya. Namun elemen jiwa juga nampak terlihat dari sinar kuning yang muncul. Dua cahaya sekaligus, berarti anak ini memiliki dua inti energi. 1. Ini mustahil, ucap pelan tetua Baozi. Li Tong yang tidak mengerti, hanya kagum dengan kekuatan Li Yuan. Ia berpikir kekuatan kultivasi Li Yuan lebih tinggi darinya, sehingga ia merasa wajar dengan pencapaian Li Yuan saat ini. Bola energi di tangan Li Yuan semakin membesar, hingga sebesar buah semangka. Li Yuan sudah tidak tahan menahan napas. Lalu secara cepat ia melepaskan bola energi tersebut ke arah danau di depannya. Dengan cepat bola energi tersebut melesat ke dasar danau, setelah sepersekian detik muncul suara ledakan. Duar. Seketika cipratan air menyentuh daratan di sekitar mereka. Kekuatan elemen petir memang menakutkan. Ucap Baozi masih dengan nada pelan. Secara teoritis seharusnya energi yang dilemparkan oleh Li Yuan akan terhalang oleh buoyansi, yaitu gaya apung yang ditimbulkan oleh danau biru untuk menekan kekuatan bola energi tersebut. Baozi memandang Li Yuan dengan rumit, muridnya memiliki elemen langka di Provinsi Naga Biru. Bahkan di 3 provinsi lainnya bakat seperti ini tergolong langka, hanya orang pilihan yang memiliki bakat seperti Li Yuan. Cukup, ucap tetua Baozi kepada kedua muridnya. Aku sudah mengetahui kekuatan dasar kalian, bakat kalian masing-masing akan berkembang lebih cepat setelah kalian berlatih dengan keras. 1. Li Tong, bakatmu sama dengan karakteristik sekte Laohu. Aku akan mengajarkan teknik terbaik padamu, ucap tetua Baozi sekaligus gurunya. 1.
Terima kasih guru, ucap Litong dengan ekspresi sangat senang. Kemudian Baozi menatap Li Yuan dengan murung, "Nak, bakatmu sangat luar biasa, namun aku tidak memiliki teknik atau jurus yang tepat untuk mendukung bakatmu," ucap Baozi tak berdaya. "Tidak apa-apa guru, aku cukup senang bisa belajar di sini mengikuti guru," jawab Li Yuan sedikit sedih. "Baiklah, hari ini cukup sekian dulu," ucap Baozi sambil mengeluarkan 2 buah buku dari dalam sakunya. Li Yuan dan Li Tong diberikan buku catatan yang berisi tentang aturan sekte Laohu. Baozi sendiri sebagai guru tidak terlalu paham dengan aturan sekte. Oleh sebab itu ia dengan sengaja meminta catatan tersebut untuk diberikan kepada muridnya. "Li Yuan, tunggu sebentar," panggil Baozi kepada salah satu muridnya itu. Sementara Li Tong melanjutkan undur diri dari hadapan mereka. Dalam hati Li Tong ada rasa sedih tentang apa yang baru saja dikatakan oleh gurunya, tetapi dengan bakat Li Yuan ia masih optimis jika sahabatnya tersebut memiliki keberuntungan langit. "Kamu tidak usah sedih dengan apa yang aku ucapkan tadi." "Baik guru," jawab Li Yuan. Kemudian Baozi melanjutkan, "Bakatmu sangat langka, jangan beritahukan kepada siapapun. Ini sudah bagian takdir yang tidak bisa kamu tolak. Kelak kamu akan menjadi orang besar, senang rasanya bisa mengenalmu di awal seperti ini." Lalu ia mengeluarkan sebuah kitab dari dalam cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Li Yuan. "Aku hanya memiliki kitab tersebut sebagai pengantar jalan kultivasimu. Itu adalah teknik pernapasan yin dan yang, mengatur esensi bumi dan langit. Keduanya memiliki keterhubungan dan berlawanan di dunia ini tetapi mereka bersinergi saling membangun satu sama lain," ujar Baozi. "Terima kasih guru, aku akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh," ucap Li Yuan. Setelah selesai menerima beberapa wejangan dari guru Baozi, Li Yuan segera menghampiri Li Tong. "Li Tong, terimalah," ucap Li Yuan sambil melemparkan sebuah botol kecil. Li Tong menangkapnya, lalu memeriksa isinya yang ternyata adalah sebutir pil. "Itu hadiah dari ketua sekte," ucap Li Yuan. "Benarkah? Lalu bagaimana denganmu?" tanya Li Tong. "Aku juga mendapatkan pil yang lain," aku Li Yuan. "1. Baiklah jika begitu, terima kasih," kata Li Tong dengan senang. Di malam harinya, kabar mengejutkan tentang tetua Baozi dan istrinya kembali ke sekte sudah tersebar luas. Bahkan tentang paviliun Baozi yang mengangkat murid sudah terdengar juga, cuma sayangnya isu tak sedap merebak. 2 orang murid yang diangkat oleh tetua Baozi adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan adanya kabar 2 orang murid tersebut hanyalah sebagai murid pembantu, murid yang bertugas melakukan perawatan pekerjaan kasar di paviliun Baozi. Nama 2 murid tersebut juga dikenal sebagai buangan klan Li. Hal ini terjadi karena Li Ming dan 7 orang lainnya merasa malu dengan masuknya Li Yuan dan Li Tong ke sekte Laohu. Adapun tetua Jiafu sangat terkejut sekaligus senang, ia tidak menyangka Li Yuan putra sahabatnya bisa memasuki sekte Laohu dengan jalan yang lain. "Hiner, apakah kamu sudah mendengar berita terbaru hari ini?" tanya Jiafu kepada Jia Hien. Dengan malas Jia Hien berkata, "Ada apa ya? Apakah ada hal yang penting?" "Jodoh itu aneh ya," ucap Jiafu sambil tersenyum menatap putrinya. "Maksud ayah tentang Li Yuan?" tanya Jia Hien sambil mengernyitkan kening. "Kamu lihat sendiri kan, Li Yuan ternyata bisa berada di sekte. Tentunya ini akan menjadi hal yang bagus untuk kalian saling berkenalan," ucap Jiafu sambil tersenyum. "Sudah kukatakan, aku tidak tertarik dengannya. Apalagi di sekte ia hanya sebagai murid pekerja, apakah ini sama saja mencoreng keluarga kita?" kata Jia Hien sambil cemberut. Melihat reaksi putrinya, Jiafu hanya menghela napas. Ia sedikit kecewa dengan putrinya yang terlalu menganggap rendah orang lain. Dalam hatinya ia menyesal telah memanjakan putrinya tersebut. 1. Terkait Li Yuan, ia sangat menyukai anak ini. Meski Li Yuan memiliki kultivasi yang rendah, bagi Jiafu itu hanyalah masalah waktu. Apalagi kini Li Yuan berada di sekte, dalam waktu 5-10 tahun pasti ia akan menjadi pribadi yang berbeda.
Jiafu percaya bahwa Li Yuan mengaliri darah ayahnya, penuh semangat dan memiliki cita-cita yang mulia. Jika saja Li Dan tidak keluar dari sekte, mungkin ia sudah menjadi seorang tetua dan bisa membawa nama sekte Laohu bersinar di alam langit ini. Di sisi lain, Jia Hian semakin membenci Li Yuan. Ia tidak menyangka jika Li Yuan memiliki cara yang licik untuk mendekatinya. Pantas saja ia pernah bilang bisa memasuki sekte Laohu dengan mudah, gumamnya dalam hati. Memulai misi sekte. Keesokan paginya Li Tong tersenyum puas. Setelah meminum pil dari Li Yuan, ia kembali menerobos. Pil itu memang luar biasa. Batin Li Tong puas. Dalam semalam kultivasinya naik 3 tingkat, kini berada pada ranah pondasi Qi tingkat pertama. Sejajar dengan Li Ming dan beberapa saudara lainnya dari klan Li. Li Yuan yang berada di sebelah Li Tong tersenyum puas. Saudaranya memang luar biasa, aneh saja bakat seperti ini tidak diketahui klan Li. Di saat yang bersamaan, para murid baru yang berasal dari kota Huanxi tengah berkumpul di lapangan bela diri. Sekitar 500 orang yang dinyatakan lulus dan berhasil diterima kini berada dalam barisan. Sama seperti Li Yuan, mereka telah mengenakan seragam sekte Laohu yang berwarna biru. Pada kesempatan ini Li Yuan dan Li Tong tidak ikut disertakan. Mereka berdua secara khusus sudah diterima sebagai murid sekte di hadapan ketua dan para tetua. Pada saat ini terdapat 8 orang tetua yang sedang berdiri penuh wibawa. Di hati masing-masing para murid telah menentukan masing-masing pilihan. Hanya tetua Baozi yang tidak hadir dalam kesempatan ini. Namun para murid sudah banyak yang mengetahui jika paviliun Baozi sudah lama kosong. Ketika diumumkan jika paviliun Baozi menerima murid, tidak banyak yang memilih. Secara kebetulan Fan Lao dan 2 orang saudaranya memilih bergabung ke paviliun Baozi. Mereka bertiga adalah orang yang menyukai ketenangan, jadi memilih paviliun Baozi untuk berlatih adalah pilihan yang tepat. Sementara para murid yang lain hanya mencibir keputusan yang diambil oleh Fan Lao dan 2 sepupunya. Keluarga Fan di kota Huanxi bukanlah keluarga besar, mereka hanya keluarga kelas 2 berada 1 tingkat di bawah klan Li. Pada perekrutan kali ini terdapat 3 orang murid jenius yang berada pada ranah pondasi Qi kelima, sama seperti Jia Hian. Ketiga orang tersebut berasal dari klan Liu, mereka bertiga memiliki nasib mujur. Jika saja mereka masih berada di kota Huanxi maka mereka akan tewas di bawah serangan tetua Mo Chao. 1. Setelah selesai pengangkatan murid, para murid berjalan menuju paviliun tetua masing-masing. 3 orang yang dianggap jenius berada di bawah pengaturan ketua sekte. Mereka memiliki status sebagai murid dalam, sama seperti Li Yuan yang menjadi murid tetua Baozi. Fan Lao, Fan Rou dan Fan Qi diantar oleh Cheng Han menuju paviliun Baozi. Dalam perjalanan Cheng Fan mengatakan bahwa paviliun Baozi juga baru saja menerima 2 orang murid, keduanya merupakan rekomendasi khusus dari tetua Baozi. Namun yang membuat ketiga keluarga Fan terkejut adalah saat Cheng Han menyebutkan identitas kedua murid pilihan tetua Baozi tersebut, Li Yuan dan Li Tong. Setelah melewati beberapa paviliun, mereka tiba di paviliun Baozi. Cheng Han segera menuju kediaman tetua Baozi untuk melapor. Tetua Baozi kemudian mengangguk ringan, ketiganya dipersilahkan menuju wismanya masing-masing. Dalam hal ini Fan Lao akan tinggal bersama Li Yuan, Fan Rou bersama Li Tong, serta Fan Qi memilih sendiri karena ia merupakan wanita satu-satunya di antara mereka. Li Yuan dan Li Tong tidak menyangka akan kembali bertemu dengan Fan bersaudara. Ditambah kini mereka berada dalam satu atap paviliun yang sama. Saat ini Li Yuan dan Li Tong tengah berlatih tanding saat para pemuda dari keluarga Fan tiba. Li Yuan, teriak Fan Lao dan Fan Rou berbarengan. Hai, kalian, ucap Li Yuan sedikit heran bercampur senang. Fan Lao dan kedua saudaranya kini sudah berada di depan Li Yuan dan Li Tong. Hahaha. Ternyata kalian adalah murid sekte, kupikir kalian adalah murid pekerja, kata Fan Lao sedikit merasa bersalah. Hahaha. Li Tong dan Li Yuan ikut tertawa mendengarnya. Mereka lalu bercerita dan mengobrol sebelum melanjutkan latihan. Dari kejauhan,
Bao Zi cukup senang melihat pemandangan tersebut. Ini merupakan pertanda yang baik jika mereka sudah saling mengenal, batin Bao Zi. Hari-hari selanjutnya mereka berlatih jurus-jurus dasar Sekte Laohu. Jurus pukulan dan tangkisan tangan kosong adalah pelajaran dasar yang diajarkan oleh tetua Bao Zi. Mereka semua memiliki elemen tanah sebagai dasar jalan bela diri mereka, hanya Li Yuan yang memiliki elemen petir. Sesuai arahan dari gurunya, Li Yuan menyembunyikan jalan bela dirinya yang menganut kekuatan petir dan jiwa. Waktu berjalan dengan cepat, sudah 1 bulan Li Yuan menjadi murid Sekte Laohu. Selama waktu berlangsung, ia menikmati masa-masa pembinaan fisik dan mental. Bersama teman-temannya ia menjalani pelatihan dengan kebersamaan. Li Yuan mulai merasakan efek dari pernapasan yin dan yang, setiap malam ia melakukan kultivasi di Batu Harapan. Batu besar ia namakan sebagai Batu Harapan di mana ia pertama kali berkultivasi. Dari sana juga ia mulai menatap harapan di Sekte Laohu. Waktu berlalu semakin cepat, tak terasa sudah 3 bulan berlalu. Hari ini usia Li Yuan genap 17 tahun, tak ada yang mengucapkan selamat atau memberikan hadiah. Li Yuan teringat dengan keluarganya di kota Huanxi. Pada saat seperti ini ibunya selalu membuatkan penganan dan masakan kesukaannya. Saat ini yang terbaik adalah mendengar kabar keluarganya baik-baik saja di bawah perlindungan tetua Mo Chao. Setiap beberapa hari tetua Mo Chao selalu menyampaikan perkembangan asosiasi yang dipimpin oleh ayahnya. Selain berlatih dan berkultivasi, kegiatan Li Yuan adalah menangkap ikan mas panjang yang banyak terdapat di danau. Panjangnya yang mencapai 50 cm dan berat 1,5 kg membuat ikan ini menjadi santapan favorit para murid. Banyaknya zooplankton di dasar danau, membuat ikan tersebut tumbuh subur di sepanjang danau biru ini. Di Sekte Laohu tanpa banyak yang mengetahui kini kultivasinya sudah berada pada ranah inti ki tahap awal. Hanya gurunya, tetua Bao Zi yang mengetahui tingkat Li Yuan yang sesungguhnya. Ada 3 tahap pada ranah inti Qi, jika Li Yuan berhasil menggapainya maka ia akan menjadi pendekar raja. Untuk saat ini Li Yuan tidak mau berpuas diri, jalan bela diri masih terlalu panjang untuk bisa dia lalui. Saat ini Li Yuan tengah duduk berkultivasi di tempat favoritnya, tempat yang ia sebut dengan Batu Harapan. Menurutnya, tempat ini selain memiliki pemandangan indah juga memiliki pusaran energi Qi yang besar. Li Tong dan beberapa murid lainnya memiliki tempat masing-masing untuk berkultivasi. Li Yuan memejamkan matanya, untuk meningkatkan kultivasi ia memerlukan sumber daya yang tinggi. Batu energi di dalam cincin ruangnya hanya tersisa beberapa lagi, tidak akan cukup untuk ia serap. Ia teringat Li Tong yang mampu menaikkan kultivasinya ketika meminum pil pemberian ketua sekte. Li Yuan berpikir dengan kondisi inti energi dalam tubuhnya, setidaknya ia memerlukan pil yang tingkatannya lebih tinggi. Di Sekte Laohu, setiap murid mendapatkan jatah pil kenaikan kultivasi setiap 6 bulan sekali. Bagi Li Yuan hal ini tentu saja sangat lama dan tidak efektif. Ada cara lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan menukarkan poin kontribusi. Untuk mendapatkan poin kontribusi para murid harus menjalankan misi atau menukar inti bis. Sepertinya hari ini aku harus mengunjungi aula misi untuk mulai mengambil misi, gumamnya dalam hati. Setelah beberapa tarikan napas ia menyudahi kultivasinya. Li Tong, apakah kamu mau ikut mengambil misi? Ucap Li Yuan. 1. Li Tong yang tengah berlatih bersama Fan Lao dan lainnya segera menoleh ke arah Li Yuan. Tentu saja mau, jawab Li Tong dengan penuh semangat. Jiwa berpetualangnya kembali terbakar menggebu.